Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang persiapan akhir ya atau finalisasi persiapan menuju pembukaan Porprov ya, 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang menyenangkan bagi Kabupaten Tanah Laut karena kita dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita sudah beberapa kali juga melakukan talk show dengan pihak Dispora dan KONI, mulai dari persiapan awal, kemudian persiapan lanjutan, sampai dengan pada hari ini ada finalisasi persiapan ya. Dan mulai dari hari ini sepertinya kita sudah tinggal menghitung hari ya menjelang ke pembukaan Porprov 2025. Nah, bagaimana penjelasan tentang persiapan atau finalisasi menuju pembukaan Porprov 2025? Berikut kita dengarkan penjelasan dari Pak Deden. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Terkait pelaksanaan Porprov ke-12 tahun 2025 ini, untuk persiapan venue itu sudah mencapai 98%. Memang ada beberapa pembenahan masih di beberapa venue, terutama di Tasi Kencana, tinggal finishing. Kemudian lapangan basket di RTH, kemudian hari ini finalisasi di lapangan sepak bola Jorong. Jadi hari ini kami menurunkan technical diligence untuk melakukan pengukuran venue-venue yang untuk memastikan standarisasi bisa digunakan dalam pertandingan. Adapun venue yang akan kami gunakan ini sekitar kurang lebih 40 venue. Sebagian besar memang milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut, juga ada sebagian milik instansi vertikal dan pemerintah provinsi. Kemarin kami sudah melaksanakan rapat dengan panitia besar Porprov Kalimantan Selatan untuk melakukan finalisasi, dan beberapa hari ke depan kami melakukan survei akhir. Jadi melakukan survei akhir terkait kelengkapan di masing-masing venue. Adapun kelas tanding yang akan kita gelar itu berjumlah 936 kelas tanding. Jadi atlet yang terdaftar di aplikasi sudah berkisar sejumlah 8.932 atlet, 512 pelatih dan 421 ofisial. Jadi ini yang kita lihat di aplikasi yang disiapkan terkait jumlah atlet. Kemudian bonus kami sudah menganggarkan sejumlah 51.554.231 juta. Jadi ini bonus yang telah teranggarkan dan akan dibagikan setelah selesai Porprov sekitar bulan Desember nanti. Bonus ini berarti untuk atlet atau? Ya, untuk atlet, Bu. Pelatih dan ofisial? Untuk atlet dan pelatih, Bu. Atlet dan pelatih, khusus atlet untuk atlet dan pelatih Kabupaten Tanah Laut ya, tentunya. Mungkin itu dulu, Bu, gambaran yang sekilas tentang kesiapan Porprov di 2025 ini. Baik. Tadi kita venue sudah di 98% ya Pak Deden ya? Iya, betul. Tinggal pembenahan di beberapa venue kita begitu. Nah, tadi disebutkan ada venue itu kita ada 40 venue. Nah, sebagian ada milik pemerintah daerah, kemudian ada milik instansi, kemudian juga ada miliknya Provinsi Kalimantan Selatan. Yang dipertanyakan nih, apakah juga kita menggunakan venue milik swasta Pak Deden? Ya, betul. Ada beberapa yang kita harus melakukan sewa. Contohnya futsal ya, futsal. Ketika kami
Dan ada beberapa lagi yang menggunakan penyu swasta karena kita belum memiliki penyu tersebut. Jadi kalau untuk instansi vertikal dan provinsi contohnya kayak SMK PP ya, Senakma, Senakma. Kemudian kita juga memakai gedung para duta Kodim. Dan banyak lagi yang punya desa juga ada lah. Ya, ada desa Bumi Jaya dan Damit ya. Damit. Iya, oke. Meskipun penyu ini miliknya Pemda, instansi atau miliknya pemerintah provinsi, miliknya pemerintah desa, apa tanggung jawab kita terhadap penyu ini, Pak Deden? Maksud saya, apakah kita memberikan kontribusi atau ada perhitungan atau ada apa begitu? Untuk yang digunakan untuk pemerintah provinsi nggak ada ya, kita cuma menyiapkan untuk petugas kebersihannya saja karena gedungnya sudah bagus lah, sudah standar. Artinya perlengkapannya sudah maksimal ya. Sudah kita tidak perlu lagi untuk melakukan penambahan, untuk melakukan pembenahan yang lain begitu. Oke, nah lalu dipertanyakan juga nih dengan mereka ada yang berada di dekat penyu-penyu ya, penyu-penyu olahraga kita. Nah terus andil masyarakat sekitar, Pak Deden, apa yang bisa kita manfaatkan dari masyarakat sekitar kita berkenaan dengan mereka berada di ring 1 penyu-penyu ini? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kepala desa, dengan camat juga, terkait pemanfaatan penyu yang di lokasi mereka. Kami menghimbau masyarakat bisa memanfaatkan, mungkin berjualan di sekitar lokasi, kemudian parkir. Nah ini mungkin bisa berdampak multiplier effect terhadap keekonomian masyarakat sekitar. Iya, itu yang ditunggu oleh masyarakatnya. Bisakah kami mengambil kesempatan di situ ya, berjualan? Nah, untuk kondisi yang seperti ini, Pak Deden, apakah sampai saat ini kita sudah mengatur, misalnya kan tidak bisa nih masyarakat misalnya berjualan secara sembarangan, mungkin di penyu-penyu itu supaya rapi dan apa sebagainya, pemerintah daerah bersama dengan pemerintah provinsi dan panitia itu membuatkan ada lokasi khusus misalnya nih untuk UMKM, space khusus, atau misalnya sudah menunjuk siapa saja nih yang nanti akan ditugaskan memungut parkir, kantong-kantong parkir di mana saja begitu? Ya betul Bu. Untuk pengaturan tersebut memang kita bagi beberapa tanggung jawab ya. Mungkin kalau misalnya kami dayung misalnya, itu kami serahkan kepada desa yang mengatur penempatan lokasi untuk berjualan, parkir dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi lah di sekitar lokasi. Tentunya untuk penyu-penyu juga nanti akan diatur oleh KONI melalui panitia pertandingan lah nanti. Oke, seperti itu ya. Lalu apakah masyarakat kita yang mau terlibat di situ harus mendaftarkan diri, Pak Deden, atau misalnya harus punya apa persyaratannya seperti itu? Bebas saja Bu, bebas. Kami sudah meluncing logo, meluncing teks lain, jadi mereka bisa langsung mengambil file-filenya bisa diambil di IG kita bisa. Jadi kalau mau bikin baju, untuk dijual misalnya, betul, bebas aja Bu, pernak-pernik kayak apa sih, gantungan kunci begitu ya. Betul. Tapi memang kalau untuk di Pertasi mungkin space-nya nanti akan ada khusus. Oh begitu. Oke. Kalau di penyu-penyu lain kami bebaskan saja Bu, kalau masyarakat berjualan. Oke. Nah, lalu juga berkaitan dengan itu, ada masyarakat UMKM kita yang berada dari luar begitu. Nah, apakah ini juga diperbolehkan untuk masuk ke tanah laut? Sepanjang ini belum ada koordinasi Bu untuk UMKM yang ada di luar. Yang kalau untuk di dalam sudah untuk wilayah kita. Kalau yang di luar belum ada Bu. Ada. Lalu apakah memang ada persyaratan mendaftar terlebih dahulu atau nanti mereka datang saja begitu atau bagaimana?
Mekanismenya mungkin Dikoordinir di Kopdak nanti, Koprindak. Ya. Oh ya, oke. Artinya mereka nanti akan berhubungan dengan Diskumdak ya? Ya, oke, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan nih mendengar ya teman-teman yang kemarin mempertanyakan soal UMKM dari luar Kabupaten Tanah Laut. Oke. Karena banyak Pak Deden animo masyarakat soal ini begitu. Mau mengambil kesempatan bukan hanya dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut, tapi juga karena ini tingkat provinsi Kalimantan Selatan, ini juga seluruh teman-teman. Bahkan juga kalau tidak salah kami ada mendengar juga dari kabupaten lain juga mereka akan bawa pernak-pernik porprov begitu yang nanti juga akan dipasarkan di Kabupaten Tanah Laut. Ini memang luar biasa. Oke, baik, kita ke Pak Rian. Soal persiapan atlet kita, kemudian persiapan sarana prasarana untuk atlet begitu. Kalau tadi kan sarana olahraganya gitu. Nah, untuk atletnya, kemudian juga untuk pelatih ofisial dan juga untuk para tamu undangan yang lainnya. Oke, ya, terima kasih Bu. Selamat pagi penggemar Radio Tutung Pandang semuanya. Mungkin pertama salam olahraga dulu biar semangat kita. Jadi untuk kesiapan para atlet kita Kabupaten Tanah Laut yang akan mengikuti di 56 cabang olahraga dengan 62 disiplin cabur yang akan diikuti, itu atlet kita berjumlah 1.114 orang, dengan pelatihnya ada 100 orang, asisten pelatih ada 150 orang. Kemudian ofisial itu di masing-masing cabur tergantung keperluan di masing-masing cabur. Cuma yang jelas itu kita ada alokasi dulu 1 orang per cabur ofisial, nanti akan kita sesuaikan dengan keperluan cabur masing-masing. Nah, kemudian untuk kesiapan atlet kita ini, atlet kita ada memang beberapa cabang olahraga yang sudah melakukan TC yang keluar daerah juga ada, dan juga ada pemusatan latihan di Banjarbaru juga. Kemudian juga ada yang di Tahura ya, para layang itu pemusatan latihannya. Dan sebelumnya kita sudah ada beberapa kali untuk membangkitkan semangat atlet kita, yaitu motivasi dari Pak Bupati sendiri kemarin. Kemudian kita mendatangkan mantan atlet nasional binaraga yaitu Mas Adirai, Bang Adirai kemarin di Gedung Para Duta. Nah, itu sudah luar biasa kita membangkitkan semangat atlet. Terakhir besok pagi Jumat, Pak Bupati akan membangkar semangat atlet lagi, motivasi lagi besok pagi kita di halaman Pertasi Kencana. Insya Allah atlet kita dengan dibakarnya semangatnya oleh Pak Bupati lagi akan terus menyala. Ya, menyala atletku gitu ya. Petarung kita. Iya. Oke. Lalu bagaimana dengan menjaga kebugaran, kesehatan dan lain sebagainya dengan atlet kita yang tadi berjumlah 114 orang. Maksud saya apakah mulai dari sekarang mereka sudah selalu dipantau atau bahkan mereka sudah dilakukan pemusatan kegiatan begitu. Artinya tidak berkeliaran di luar sana yang mungkin memungkinkan nanti mereka terkontaminasi makanan, terkontaminasi apa begitu. Oke, kalau untuk kebugaran atlet kita sudah sport science kita sudah jalan sejak hampir 3 tahun ini. Jadi sport science kita sudah kerjasama dengan Uniska. Jadi per 3 bulan itu kebugaran atlet kita kontrol terus. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Kemudian untuk yang mereka menginapnya itu masing-masing koordinator cabang olahraganya, ketuanya itu sudah mempetakan masing-masing kondisi atletnya, menginapnya itu harus dijaganya betul-betul biar prestasi atletnya masing-masing cabur ini luar biasa lah nanti insya Allah. Artinya masing-masing atlet diberikan kewenangan kepada pelatih ofisial untuk melakukan pemeliharaan kesehatan melakukan berbagai upaya gitu untuk menjaga kebugaran tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya atlet kita nih yang jauh, misalnya ada atlet kita orang taruhlah paling jauh Kitab gitu ya, Kitab, tapi nanti dia akan bertanding di Plehari. Apakah dia akan diberikan sarana prasarana di Plehari kota atau tetap di sana tapi tetap kita pantau dari jarak jauh? Nanti menjelang Porprov ini kita sudah bikin kesepakatan dengan
masing-masing ketua cabang olahraga, para atlet yang memang dari cabang olahraga itu ada tempatnya jauh, itu sudah kita siapkan rumah untuk mereka. Bagus, jadi bagus, ya. Berarti ada tempat ya untuk mereka. Ya, ini berkaitan juga dengan harapan kita begitu ya, untuk menjadi tuan rumah yang baik, dan tentu saja mungkin atlet-atlet kita harus berprestasi di kandang sendiri gitu ya, seperti itu. Ya, oke. Lalu persiapan sarana untuk atlet dari luar daerah juga, Pak Aryan, mungkin kemarin kan ada rumah-rumah yang disewakan dan lain sebagainya, tempat-tempat. Ini sampai saat ini nih persiapannya seperti apa? Untuk rumah-rumah penduduk yang disewa oleh teman-teman dari KONI kabupaten kota lainnya, ini memang ada beberapa KONI yang memang masih belum lengkap itu rumah penginapannya, karena memang ada sedikit inilah, karena masyarakat kita ini ada yang anggarannya sewanya itu agak tinggi gitu. Nah, jadi kemarin kita sudah berunding juga dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, mungkin akan bikin himbauan aja lah kepada rumah-rumah penduduk yang dekat venue, agar menyesuaikan lah yang wajar lah untuk disewa itu sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah tersebut gitu. Seperti itu. Karena memang mereka kan memang harus menginap di dekat venue seperti betul, itu ya. Jadi kita berharap juga mudah-mudahan pendengar ini bisa menyampaikan semua kepada khalayak ramai, khususnya penduduk, masyarakat yang berada di sekitar venue, untuk dapat berpartisipasi lah. Ya. Jadi kita pengen menjadi tuan rumah yang ramah, yang baik, yang orang merasa nyaman di tanah laut, kemudian juga pulang berkesan, dan juga jangan terlalu inilah untuk sewa rumahnya, sesuaikan dengan fasilitas yang jangan, ada. Ibarat ini jangan mengambilkan kesempatan gitu ya, seperti itu. Artinya kita pun menaruh harga begitu, taruhlah ini kan berdasarkan survei juga, keadaan juga begitu. Nah, sehingga tidak merugikan juga kepada masyarakat. Seperti itu kan ya, Pak ya? Oke, karena ini juga masih ada perbincangan di sana. Nih jadi keadaan nih disewa gitu ya. Karena sampai saat ini belum ada kepastian begitu. Iya. Jadi permasalahannya seperti itu ya. Nah, lalu untuk mengatasi itu Pak Haryanar, apakah nanti kita akan kembali melakukan pendekatan kepada pemilik sarana tadi, atau mungkin kita akan mencari yang baru? Maksud saya kalau misalnya mencari yang baru, berarti dibuka kesempatan nih bagi yang baru untuk melakukan pendaftaran begitu. Artinya itu tergantung dari perbincangan atau pemandaran dari masing-masing kabupaten kota yang mencari rumah itu dengan pemilik rumahnya. Kalau memang dirasa anggarannya kurang sesuai dengan kami bisa ada tim kami juga bantu untuk mencarikan rumah yang biar agak jauh dikit, cuma agak lumayan agak murah lah. Murah dan fasilitasnya lengkap begitu ya. Misalnya kita tidak ingin nanti ada tamu kita dari luar datang gitu, pas datang mereka tidak punya dan kita tidak ingin omongan-omongan yang betul sekali, itu yang juga ingin kita jaga ya. Kita jaga nama baiknya tanah laut ya, dari segala aspek gitu ya. Oke, kita berharap mudah-mudahan para pendengar kita yang mungkin rumah-rumah mereka atau sarana lainnya punya mereka yang diperlukan untuk keperluan Porprov ini dapat dapat berpartisipasi lah, lebih kepada memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya, untuk kegiatan ini. Karena kita tahu Porprov ini kan tidak setiap tahun, tidak setiap kali dilaksanakan di tanah laut begitu kan. Ini sejarah nih Bu. Iya, dan ini bagaimana kita mengukir sejarah ya yang baik ya, sehingga ini akan menjadi kenangan indah gitu ya di berikutnya seperti itu. Porprov ini kan 4 tahun sekali, berarti ini sudah 47 tahun nih baru bisa ini kita tuan rumah. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus menunggu berapa puluh tahun begitu ya baru kita bisa menjadi tuan rumah kembali. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah, maka kita harus menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya seperti itu. Oke, saya ke Bung Aris. Siap. Sekjen KONI. Ya, persiapan-persiapan untuk hubungan kepada masyarakat, kepada instansi, kemudian juga kepada kabupaten kota ini dalam rangka mensukseskan
Porprov ini, Mas Aris? Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana finalisasi sampai dengan hari ini? Iya, baik. Terima kasih Bu Nelly dan semua pendengar Radio Tuntung Padang FM. Siap. Usaha kita untuk terkait dengan kerjasama antar instansi maupun dari Kabupaten, Koni dan Kota, kita sudah di dalam panitia besar itu kan ada perwakilan juga Bu dari masing-masing instansi. Sudah berapa, mungkin ada sudah 5 kali atau lebih kita ada rapat koordinasi terkait dengan persiapan Porprov yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekda. Jadi mereka terbagi di beberapa bidang, ya, ada di bidang persiapan penyu, ada di bidang nanti ada di keamanan, transportasi, kesehatan, kemudian juga termasuk pendanaan dan kesekretariatan. Nah ini dari waktu ke waktu saling koordinasi hingga kemarin sore finalisasi, kita rapat koordinasi lagi, mempersiapkan atau menceklis akhir ketika ini kan sudah menjelang hari hanya, jadi memang sudah dicek, sudah siap semua, cuma memang ada beberapa sedikit yang perlu memang lebih dikoordinasikan lebih lanjut. Itu Bu yang untuk antara sinkronisasi dengan instansi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Yang lebih dipertanyakan Pak Aris, bagaimana komitmen atau pengaturan terhadap keamanan, ya, keamanan baik keamanan di tempat kegiatan atau di penyu-penyu, kemudian keamanan pada penginapan dan sebagainya begitu. Ya, dari juga informasi di hasil rapat kemarin Bu, untuk keamanan ini kan koordinatornya adalah Satpol PP dan Damkar, kemudian dibantu oleh pihak kepolisian dan TNI. Nah, jadi untuk penyu sendiri Bu ya, ada ditugaskan petugas keamanan 2 orang masing-masing penyu. Ada juga nanti tim kesehatannya di penyu itu. Kemudian yang terkait dengan keamanan di pemondokan atlet-atlet tadi, nanti diadakan patroli tiap malam ke berbagai tempat. Kemudian ada posko juga Bu keamanan yang diletakkan di Pertasi Kencana nanti rencananya gitu. Ini artinya kesekretariatan ini nanti akan dipusatkan di Pertasi Kencana ya Pak? Untuk keamanan Bu. Kalau yang sekretariat umum di samping Polsek Kota. Samping Polsek Kota. Betul. Oh begitu. Oke. Karena ada yang pertanyakan kemarin, karena ada yang perlu tanda tangan, perlu apa begitu ya, di kesekretariatan begitu. Dan ini sudah dipublikasikan ya Pak? Sudah. Baik. Masih ada yang bertanya kemarin. Nah, kemudian juga mengenai persiapan kita dengan tim kesehatan. Ya, kita juga perlu banyak nih ya tim kesehatan kita. Apakah juga selain daripada tim kesehatan kita dari Kabupaten Tanah Laut ya sampai ke puskesmas dan kadar-kadar kesehatan, kita juga meminta koordinasi atau meminta kerjasama dari tim kesehatan provinsi atau bagaimana begitu? Ya. Juga dari hasil rapat terakhir, mereka memang koordinasi Bu. Pertama mereka memanfaatkan dulu tenaga medis yang ada dari tiap-tiap kecamatan juga akan direkrut, mungkin dokter atau petugas medisnya juga ikut terlibat. Kemudian juga kalau memang dirasa kurang kan kita punya tim medis dari kepolisian atau dari TNI juga itu akan coba dikoordinasikan katanya kemarin gitu. Dan mereka juga membuka posko Bu di sekretariatan di KONI. Jadi mereka standby di situ. Selain mereka ada di penyu-penyu juga, mereka punya posko. Itu yang dipertanyakan tadi, ada pos kesehatannya begitu, yang nanti bisa dipergunakan baik oleh atlet, oleh pelatih ofisial dan juga oleh semua kontingen boleh Bu. Oke, seperti itu. Ya.
Itu juga yang dipertanyakan. Mungkin tambahan juga dari apa namanya, misalkan ada rujukan dari kita sudah menyiapkan model tempat khusus atau UGD khusus buat atlet Bu di rumah sakit Haji Bu Yasin. Oh ya, artinya jadi mereka nggak perlu di booking begitu ya tempatnya. Dia mereka nggak perlu ya kayak cepat pasien umum Bu. Jadi memang khususan untuk atlet. Jadi mereka kalau ada apa-apa di pertandingan bisa langsung dirujuk ke sana. Iya, karena ini juga rentan ya. Jadi perlu persiapan yang matang dari kita, bukan hanya atlet tapi juga para penonton begitu ya. Kan katanya kemarin dari teman-teman di kabupaten kota, satu orang atlet itu paling tidak 4 atau 5 nanti pengikutnya. Betul. Iya, seperti itu katanya. Termasuk orang tua, saudara begitu kan ya, untuk memberikan support begitu ya kepada atlet, dan juga katanya ingin melihat lebih jelas ya tanah laut. Yeah. Karena kan daerah Tanah Laut ini kita dikenal ya dengan banyak sekali tempat-tempat objek wisata begitu ya. Dan juga yang mungkin tidak ada di kabupaten lain ya seperti itu. Nah, jadi mereka ada kesempatan untuk itu ke sini. Nah, dengan kondisi seperti itu tadi kita misalnya satu orang atlet dikali 5, berarti berapa orang atlet kali 5 itu baru yang terdeteksi. 8.000 sudah Bu. Nah, begitu ya. 8.900 pada ya. Yang melapor ya Pak ya? Ya, yang sudah terdaftar Bu. Masya Allah. Itu dari luar ya? Ya, seluruh atlet. Itu baru atlet. Iya, baru. Nah, baru atlet. Baru atlet tuh. Iya, belum lagi kan belum yang lagi tadi. Yang lainnya. Belum supporternya ya Bu. Nah, itu dia yang saya maksudkan. Makanya kita butuh, dan mereka juga mempertanyakan begitu kan, karena kondisi banyak orang dan kondisi aktivitas nanti akan lebih intens gitu ya, padat. Nah, maka yang dipertanyakan tuh posko kesehatan tadi, posko kesehatan. Bagaimana nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu atau apa begitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah maksimal ya, dan kita sudah booking tempat khusus di rumah sakit pemerintah ya. Haji Boyasin begitu tadi ya. Iya, betul. Oke, iya. Jangan khawatir gitu, tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Amin. Iya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit begitu. Oke. Baik, lalu bagaimana dengan apa itu kayak iklan-iklan begitu. Nah, iklan ada yang masih bilang nih begini, kok adem ayem aja gitu ya. Publikasi ya Bu. Nah, publikasinya nih siapa nih yang mau memberikan komentar? Pada Den, silakan. nanti untuk publikasi itu Ketua KONI yang jawab ya. Tapi saya ini perlu sampaikan dulu bahwa pertandingan ini sudah dimulai di tanggal 24 Oktober. Jadi 24 Oktober sudah ada beberapa cabur. Beberapa cabur yang 45 sudah cabur mulai. Oke. Nah, sedangkan pembukaan itu seremonialnya di tanggal 1 November. 1 November sampai pelaksanaannya sampai tanggal 14 November. Jadi itu supaya masyarakat Tanah Laut tahu bahwa kegiatan di tanggal itu. Jadi ini terkait yang mau berjualan nih Bu. Iya, kan nanti kalau tahunya pembukaannya tanggal 1 padahal sudah tanggal 24 sudah dimulai sudah. Gitu ya. Jadi kayaknya tamu kita ini sudah datang di tanggal 23 atau tanggal 22 Oktober ini. Jadi sudah berdatangan di sini karena mereka juga sewa rumahnya juga di tanggal-tanggal itu sudah. Oh begitu. Iya Bu. Jadi sedangkan penutupannya tanggal 14 nanti. Nah, itu mungkin sekedar informasi awal ya Bu. Iya. Ini dipertanyakan juga Pak, kenapa jadi ada yang lebih dahulu dilaksanakan? Ada banyak faktor Bu. Yang pertama ada yang durasinya memang panjang. Durasinya panjang itu terkait dengan kelas tanding yang banyak, sehingga mereka memanfaatkan waktu itu tanggal 14 itu udah selesai. Jadi banyak banyak yang mereka sepakati itu, memang kesepakatan satu sekalsel lah itu sudah kesepakatan. Oke, seperti itu ya. Terus mengenai publikasi tadi, ya oke. Untuk mengenai publikasi, memang kita di panitia besar Porprov itu ada memang khusus itu ada tim humas yang akan bergerak untuk mempublikasi itu. Kemudian juga kemarin rapat terakhir dengan Ketua Panitia Besar Porprov itu kan sudah ada dianggarkan juga di Prokopim ya untuk publikasi.
yang nantinya dikoordinir di Kominfo ya. Nah itu akan sudah mulai bergerak nih Bu, sebenarnya nih sudah mulai bergerak publikasi kita, dan cuma yang banyak ini kan sudah mulai di Facebook, di IG, kemudian pemasangan baleho ini sudah bergerak sudah. Spanduk baleho gitu, Jadi akan kita gencarkan lagi nih dalam beberapa hari ke depan nih sudah mulai dipasang di titik-titik yang memang bisa dilihat hal yang ramai lah. Iya betul. Itu yang diminta oleh masyarakat begitu. Sehingga mereka dari jauh-jauh hari gitu gaungnya atau chemistry-nya Porprov ini sudah dirasakan dengan adanya, kalau misalnya kayak di media sosial kan artinya kan hanya terbaca begitu ya. Mereka tidak bisa merasakan. Ada teman-teman yang di mana nih balehonya begitu kan, mungkin pengen berfoto katanya. Iya, untuk menjadi tuan rumah yang baik kan, mempublikasikan juga. Kan kita sudah kirim juga ke kecamatan melalui camat, melalui kepala desa itu mengenai jadwal tanding apa, jadi biar sudah pemasangan spanduk di venue-venue yang dipakai gitu juga ya, ada publikasi-publikasi itu begitu, sehingga masyarakat juga paham, oh ini nanti di venue sini begitu kan, sehingga masyarakat bisa memusatkan perhatian ke situ. Nah kalau di SKPD saya lihat SKPD sudah mulai memasang spanduk masing-masing SKPD, hanya saja mungkin baleho-baleho di titik-titik strategis yang belum terlalu banyak terlihat seperti itu. Nah mungkin juga nanti kita butuh adanya di radio juga nanti ya untuk sukseskan Porprov 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Nah itu mungkin yang perlu juga. Nah lalu bagaimana kita juga dapat memberikan iklan atau pemberitahuan ini kepada seluruh masyarakat kita, agar mereka juga selain daripada UMKM itu kan mereka juga mau melihat, mau merasakan begitu ya auranya Porprov ini. Untuk yang biar masyarakat itu bisa terlibat lah dalam artian ini, karena Porprov ini akan jadi sejarah di Kabupaten Tanah Laut. Selama Porprov ini sudah yang ke-12, berarti 4 tahun sekali, ini 47 tahun dah baru bisa mampir di Tanah Laut. Betul sekali. Alhamdulillah kita sudah dipercaya sebagai tuan rumah. Kita akan melaksanakan ini dengan koordinasi terus dengan seluruh yang terkait, baik itu instansi pemerintah, kemudian juga pihak swasta, sponsorship, nanti bisa mereka nimbrung untuk mungkin masang umbul-umbul di seputaran venue nanti juga. Jadi dan masyarakat yang untuk menonton pertandingan juga nanti kita akan informasikan di seputaran kota, mungkin akan kita pasang-pasang bahwa jadwal pertandingan di sini-sini. Iya, itu yang diminta juga. Kita akan cepatnya kita akan sosialisasi kepada masyarakat di titik-titik keramaian lah. Iya, itu yang dimintakan juga oleh masyarakat. Sehingga mereka tahu nih nanti mereka mau nonton apa gitu kan. Mereka bisa menuju ke sana. Itu ada jadwal dan ada tempat atau lokasinya kegiatan tersebut. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Dadan, venue kita kan tersebar. Tersebar, tidak hanya terpusat di ibu kota Kabupaten Tanah Laut begitu, tapi tersebar, ada yang di kecamatan, ada yang di desa begitu. 7-8 kecamatan yang terlibat. Ada untuk titik venue-nya. Oke. Bisa dirinci? Ada kecamatan Bati-Bati, itu ada futsal dan bola tangan indoor. Kemudian di Kecamatan Bajuin, Pak Dedan lah, ada arung jeram. Kemudian di Kecamatan Batu Ampar itu ada dayung. Kemudian di Kecamatan Panjipatan itu ada 3 cabur, yaitu ski air, bola voli pasir, berkuda memanah di Batakan Baru, Pantai Batakan Baru. Kemudian di Takisung, Kecamatan Takisung itu ada OWS namanya, perairan terbuka renang perairan terbuka di Waduk, Benua Tengah. Open water swimming namanya, OWS. Cabur baru? Enggak, itu cabur lama juga Bu. Di akuatik itu ada 6 atau 7 disiplin perlombaannya. Ada loncat indah, ada perairan terbuka, ada yang renang di kolam renang. Yang diketahui masyarakat kan renang di kolam renang gitu. Ternyata ada di waduk. Jadi ada 3 yang 2 yang di sini kita pertandingan. Lanjut. Kemudian juga selain waduk itu ada di Pantai Takisunga ada bola tangan pasir.
Oke. Kemudian sebelum Pantai Tagisung itu ada triathlon. Triathlon itu olahraga yang berlari, bersepeda dan berenang. Triathlon. Gabung tiga gitu? Di pertandingan di Kecamatan Tagisung mendekati dengan Pantai Tagisung. Wah, seru itu. Nah, ini olahraga ini sebenarnya olahraga dasar militer sebenarnya. Triathlon ini. Iya. Dan ini dipertandingkan di Porprov ini. Renangnya di laut lah. Ya, renangnya di Pantai Tagisung ya. Oke, pantai bebas ya. Oke. Kemudian untuk di Jorong itu ada gulat dan sambo di Aula Kecamatan Jorong, dan sepak bola penyisihan juga di lapangan sepak bola Jorong. Oke. Kemudian di Maluka Baulin itu ada aeromodeling. Itu berarti Kurau ya? Kurau. Oke. Nah, selebihnya itu semua terpusat di Kecamatan Playahari. Oke, nah ini penting ya buat masyarakat kita agar mereka dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi di lokasi-lokasi di mana dilakukan kegiatan ini begitu ya. Sampai dengan mungkin di ring 1 sampai di ring 2 tuh masih ramai kayaknya. Ya, kalau kita lihat animo masyarakat begitu. Iya. Itu juga berkaitan juga Pak Parin dengan jalur-jalur yang dilewati. Iya betul Bu. Ini terutama untuk balap sepeda nih. Iya betul. Ya, masyarakat perlu tahu juga di tanggal 30 nanti, 30 Oktober ya, itu ada balap sepeda sejauh 40 km dari Playahari menuju Batakan. Jadi ini mungkin perlu sosialisasi ya. Road bike 89 kilo tuh. Jadi perlu sosialisasi juga ke masyarakat yang dilintasi ini, karena biasanya mereka cepat itu. Kalau ada perlintasan memang ini perlu pengamanan khusus supaya samping masyarakat selamat juga atletnya selamat. Iya betul. Karena kan bukan goes biasa gitu ya, balap gitu. Iya. Jadi perlu, ini itu tadi yang juga mau kita tekankan. Ya, pemberitahuan atau pengarahan ya kepada masyarakat kita yang dilintasi. Memang itu ada sudah 3 kali kita rembuk rapat dengan cabornya sendiri bersama dengan Lantas, dengan Dishub dan juga Satpol PP. Dan kita akan di titik-titik simpang 4 atau pertigaan kita akan menempatkan relawan. Jadi untuk membantu pengamanan jalan juga. Sampai saat ini bagaimana dengan lintas-lintasan tadi dan tempat-tempat yang akan digunakan itu? Apakah mungkin ada spanduk himbauan atau apa begitu yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat kita? Itu akan kita bikin kemarin dengan cabang olahraganya dan panitia pertandingannya, mereka akan sudah menyiapkan spanduk untuk di beberapa titik yang akan dilewati jalur tersebut. Rekayasa jalan pun sudah ada skemanya, sudah diatur oleh Dishub dan Lantas. Jadi akan mungkin ada rekayasa jalan, ada mereka tutup jalan sebentar. Nah, iya betul. Apalagi tadi pada saat yang balap sepeda tadi ya mungkin di bagian-bagian yang agak sempit, agak rawan mungkin bisa dilakukan rekayasa nanti. Seperti itu. Iya. Agar kita juga dapat menjaga keamanan masyarakat, keamanan atlet kita juga seperti itu. Baik. Tidak terasa ternyata. Nah kemudian untuk pembukaan Pak Deden, untuk pembukaan nanti apa nih yang spektakuler dari kita begitu? Jadi pembukaan nanti akan dihandle langsung oleh EO. Yang ditunjuk KONI, dilaksanakan di tanggal 1 November nanti pukul 2 ya. Ya kisaran pukul 15 ya Pak Deden. Jadi kita sore melaksanakan tempatnya seremonial, tempatnya di lapangan Pertasi Kencana. Ya. Kemudian malamnya mungkin ada hiburan ya begitu ya Pak Fahrin. Mungkin Pak Fahrin yang bisa menjelaskan karena langsung tuh KONI langsung nunjuk EO untuk pelaksananya. Gimana Pak? Nah jadi untuk pembukaan nanti kita bisa sama-sama rame-rame lah masyarakat Tanah Laut akan kita menyaksikan pembukaan Porprov tersebut dimulai insya Allah itu jam 15. Jam 3 sore ya? Ya jam 3 sore. Bertempat di Pertasi Kencana. Tanggal 1 November. Nah pembukaan itu akan kita dihadiri
Pak Gubernur, Oke. Wakil Gubernur dan juga Porkominda Kalsel dan juga seluruh bupati, wakil bupati, ketua DPRD se-Kalsel akan hadir di Tanah Laut. Oke. Kemudian hiburannya nanti malam habis maghrib mungkin itu akan hiburan, kita mendatangkan Raja Band. Oke. Band Raja. Oke. Namun juga didukung dengan artis-artis lainnya. Itu informasi dari EO yang kepada kita. Oke. Nah, lalu pada saat pembukaan, apakah kita menghadirkan ada pejabat dari pusat, misalnya dari Kemenpora atau bagaimana begitu, Pak Deden, Pak Parian? Nah, jadi kita masih menunggu info dari Pak Bupati sendiri untuk pejabat dari pusat. Insya Allah beliau juga terus koordinasi kayaknya di pusat. Karena Kemenpora kita baru kan ya. Mudah-mudahan kita bisa kedatangan nanti dari pejabat dari pusat, biar Tapi kita sudah melakukan upaya komunikasi itu berarti sudah. Oke. Tinggal menunggu kepastiannya begitu ya. Siapa yang hadir gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dihadiri dari pejabat dari pusat nanti biar gaung Porprov yang ke-12 di Tanah Laut ini luar biasa lah. Iya, betul sekali. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Artinya pada saat pembukaan itu berarti tidak ada hiburan. Pembukaan tidak ada atraksi atau apa begitu? Atraksi yang ada, Bu. Okay. Pertunjukan seni budaya. Nanti ada tarian kolosal nanti dari adik-adik kita, dari pelajar, dari Dewan Kesenian daerah juga. Oke, ini yang ditunggu masyarakatnya mau nontonnya nih, mau nonton atraksinya ini ya. Hiburannya malam berarti ya? Ya, malam. Oke, hiburannya malam, tetap berada di Pertasi Kencana. Dan itu pun nanti berjalan dari setelah hiburan puncak itu, kemudian di tanggal 2 sampai 14 itu malam harinya akan diisi terus. Selalu ada ya? Selalu ada di Pertasi yang Kencana artinya? dikoordinir oleh Dinas Pariwisata. Oh begitu, oke, ya. Berarti selalu ada aktivitas ya? Aktivitas tiap malam. Iya, betul. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, sehingga mereka selain daripada mereka berpartisipasi mungkin di UMKM dan lain sebagainya, mereka juga pengen ngelihat atraksinya itu. Ini kan suguhan yang mahal nih suguhan mahal, 40 tahun baru ketemu dengan suguhan ini begitu 47 tahun 47 tahun baru ketemu dengan suguhan ini begitu ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, gratis lagi gitu kan ya. Iya kan. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita tampilkan, Pak Deden atau Pak Parian, apa yang bisa kita tampilkan berkenaan dengan kekhasan Tanah Laut, kekayaan budaya Tanah Laut dan sebagainya? Ya, jadi yang kita berharap dari dinas-dinas terkait juga dengan beberapa lembaga yang khususnya juga seni budaya, kemudian juga UMKM kita, apa yang memang layak kita tampilkan. Contohnya kayak sasiran kita yang apa itu motifnya motif khusus ya, khusus kita menjangan atau kijang itu akan mungkin bagus itu untuk souvenir nanti untuk para pejabat kita juga. Dan juga ada UMKM kita yang kayak kerupuk dari Tabunio atau apa gitu, itu akan kita coba tampilkan nanti di expo. Kan kita ada expo nanti di tanggal tersebut, tanggal mulai dari pembukaan itu sampai akhir. Itu expo yang menetap berarti ya, di Pertasi Kencana. Oke. Nah, lalu ini misalnya nih, ada misalnya atlet kita atau mantan atlet kita yang selama ini mungkin berkiprah di luar begitu, berkiprah di luar. Apakah pada saat kita Porprov ya, pesta olahraga yang luar biasa ini, itu nanti akan diundang sebagai tamu kehormatan dan di-expose gitu. Sebenarnya ini loh, kita nih sebenarnya punya atlet-atlet yang luar biasa seperti itu. Kita memang sudah beberapa ini menceklis juga dari beberapa orang atlet asal daerah kita. Iya betul, Laut, yang berkiprah di luar. Karena banyak selentingan soal itu. Kita sudah ada berhubungan gitu. Jadi akan kita undang khusus lah untuk datang nanti di Porprov tersebut. Atlet renang lah. Atlet renang. Ya, betul. Atlet renang, katanya atlet tinju juga ada ya. Tinju juga. Iya, ada banyak sebenarnya. Kita sebenarnya kaya ya dengan potensi itu. Gitu. Hanya saja mungkin karena memang
rezeki mereka di luar Ya, gitu ya, betul. jadi mereka berkiprah di luar. Oke. Nah, ada yang masih aktif, ada yang sudah mantan begitu. Ya. Nah, ini diharapkan kesempatan begitu untuk dapat dipromosikan di Oke. Kabupaten Tanah Laut, dan ini akan menambah kekayaan kita Ya. begitu. Dan juga itu akan Kebanggaan. bagikan semangat kepada adik-adik kita. Betul, atlet betul. gitu. Nah, itu yang paling Oke. penting juga, ya. Bagaimana ia dapat menularkan semangatnya ya sehingga dia menjadi atlet yang luar biasa di daerah lain Oke. gitu, seperti itu. Oke, dan mungkin juga memberikan himbauan gitu ya kepada adik-adik atlet Oke. yang ada gitu untuk dapat berkiprah di daerah sendiri, Sendiri. gitu ya. Ya, memperjuangkan nama baik Baik, daerah nama kita. harum begitu. daerah kita. Iya, karena mungkin ada pengalaman-pengalaman mereka berada di luar dengan segala suka dan dukanya, Iya. begitu ya. Ya, lebih suka berada di dalam wilayah sendiri seperti itu, dengan fasilitas kita juga yang sudah sangat lengkap, apalagi dalam kondisi Porprov ini. Kita beruntung ya, artinya venue-venue kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deden itu semuanya akan berskala nasional ya Pak ya. Oke. Berstandar yang sudah diakui begitu Oke. dengan adanya Porprov ini. Oke, satu lagi Pak, ini kan tadi momentum yang bersejarah ya, Oke. momentum yang bersejarah. Pasca atau akhir atau hasil daripada Porprov ini, adakah kita berencana untuk nanti mungkin dibukukan sebagai sejarah Pak? Ini kenang-kenangan yang luar biasa loh Pak. Semua unsur yang terlibat nanti akan tercover di dalam sana. Jadi ini nanti akan bisa dijadikan sebagai sebuah pertama penyemangat, sejarah, dan juga jurisprudensi mungkin sebagai ikatan di nantinya. Gimana? Ya, mungkin kita bagus Bu usulannya. Mungkin kita akan bikinkan prasasti mungkin ya. Iya, bagus. Prasasti. Dan kesempatan ini juga kami ada beberapa bikin prasasti untuk peresmian beberapa venue yang kita buat untuk pelaksanaan Porprov. Jadi sekalian nanti di acara pembukaan nanti kita selenggarakanlah seremonialnya. Kemudian pada kesempatan hari ini kami juga menghimbau nih Bu pada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mari kita sukseskan, kita dukung Porprov ini. Semoga kita ini menjadi tuan rumah yang baik. Jadi bukan hanya memperoleh prestasi yang bagus, tapi kita juga harus menciptakan suasana yang nyaman, kesan yang baik. Karena ini ajang bergengsi tingkat provinsi, Bu. Ya, diharapkan juga tidak ada masyarakat kita yang kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan itu katanya ya. Jadi kita bersama-sama lah menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang manis gitu ya, yang dapat memberikan kesan, karena ini kan sekali ini tapi nanti kesannya akan selama-lamanya, seperti itu. Iya. Nah, mungkin tadi berkaitan dengan pembuatan buku atau album atau apa begitu Pak, nanti bisa mungkin dibagi ke kecamatan-kecamatan atau mungkin ke kabupaten-kabupaten sebagai sebuah kenang-kenangan. Mereka kan buka-buka nih nanti. Iya. Mungkin usulan bagus ya. Akan kita koordinasi nanti antara KONI dan Dispora ini akan. Iya. Mungkin itu bagus. Kita harapkan itu dapat dilakukan begitu. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bergabung ya. Ini, ya kita berharap mudah-mudahan talkshow kita pada pagi hari ini menambah pengetahuan dan juga meningkatkan keterlibatan dari semua masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut sampai ke pelosok-pelosok ya, untuk mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-12 ya di tahun 2025 yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut. Baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan sedikit agak berada di zona lewat. Tapi saya masih tetap Pak untuk minta closingnya Pak, penekanan atau mungkin himbauan dan lain sebagainya sekali lagi nih kepada masyarakat kita. Oke, ya kepada pendengar Radio Tuntung Pandang semuanya, masyarakat kita Kabupaten Tanah Laut, saya sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Tanah Laut dan Wakil Ketua 1 bidang PB Porprov menghimbau kepada masyarakat, ayo kita dukung, sukseskan Porprov yang ke-12 Kalimantan Selatan di bumi Tuntung Pandang. Jaga marwah kita, jaga nama baik daerah kita,
tolong sampaikan ini ke segenap insan, ke segenap layak ramai, keluarga, kerabat, anak-anak, adik-adik semuanya, bahwa kita ini adalah sejarah dalam hidup kita, sejarah daerah kita bisa menjadi tuan rumah Porprov yang ke-12 ini. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, ayo sukseskan Porprov yang ke-12 di Kabupaten Tanah Laut. Salam olahraga. Oke, baik. Sampai di sini saudara pendengar, jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Terima kasih Pak Deden, terima kasih Pak Aryan, terima kasih Pak Mas Aris ya. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 FPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Sukses Porprov 12 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Nelly Aryani dan saya Rizka. Untuk Anda yang ingin mendengarkan kami kembali, menyaksikan bisa cek di YouTube kami di APP Radio Tuntung Panang FM.